Oke, Pak Thomas ya. Kita lanjutkan untuk pembahasan defensive driving ya. Arti dari defensive driving itu perilaku pengemudi, Pak Thomas. Perilaku pengemudi yang menerapkan metode safety driving sehingga mampu mengidentifikasi yang namanya mengidentifikasi bahaya dengan mengambil risiko yang paling terendah. Nah, apa tujuan defensive driving? Tujuannya itu yang pertama, tidak menjadi penyebab kecelakaan. Artinya kan yang menjadi setiap kecelakaan itu bukan menjadi penyebab kita. Yang nomor dua, itu tidak menjadi pemicu kecelakaan. Artinya kecelakaan itu yang menjadi pemicu itu bukan kita. Bisa aja biar orang lain. Tapi jangan sampai kita terlibat kecelakaan. Yang nomor tiga itu kita tidak terlibat dalam kecelakaan, artinya itu kita terhindar yang namanya kecelakaan. Itulah ya tujuan kenapa arti dari defensive driving. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya contoh potensi kecelakaan, Pak Thomas. Contoh potensi kecelakaan itu yang pertama itu jalan tanjakan dan jalan menurun. Nah, menurut pemahaman Pak Thomas, kalau kita di depan ada jalan menanjak, apa yang dilakukan Pak Thomas? Kurangi gigi, terus untuk nambah daya kendaraannya. Oke, artinya sebelum kita melewati jalan menanjak itu, jarak 10 meter kita kurangi giginya dengan menggunakan gigi terendah. Karena apa? Karena beban yang kita bawa muatan itu kan berarti ya. Nah, artinya itu jangan sampai di pertengahan perjalanan unit tersebut mati gara-gara giginya ini nggak efektif, maksudnya nggak sesuai dengan kapasitas unit yang kita bawa atau beban muatannya. Seperti ya Pak Thomas ya. Selanjutnya jalan menurun, Pak Thomas, apa yang Pak Thomas lakukan? Mengurangi gigi. Apa? Mengurangi gigi dan melakukan pengereman. Mengurangi gigi dan Melakukan pengereman. ya, tujuannya itu untuk apa? Kok giginya harus kurangi? Memperlambat laju kendaraan ya. Jangan menggunakan gigi netral ya atau nol ya. Karena kalau kita menggunakan gigi netral itu pasti laju kendaraan tersebut nggak ada bebannya. Nanti nggak bisa membantu untuk pengereman juga. Artinya itu pengereman itu nggak bisa maksimal. Itu yang contoh potensi kecelakaan yang pertama ya Pak Thomas ya. Selanjutnya contoh potensi kecelakaan yang kedua, ini ada ibu-ibu ya, pengendara motor. Nah, kalau kita di belakang pengendara motor ini apa yang kita lakukan Pak Thomas? Memberi tanda kalau kita di belakang. Yang pertama itu jaga jarak aman, kurangi kecepatan, dan beri tanda klakson Pak Thomas, beri sinyal klakson. Tapi pada saat klakson itu jangan pijat terus, nanti itu kan nggak sopan sama pengendara lainnya. Setelah itu memberikan ruang untuk kita jalan atau mendahului, baru kita melanjutkan, baru kita akan mendahului pengendaraan motor tersebut. Ya, seperti Pak Thomas ya. Selanjutnya di sini ada yang namanya contoh potensi kecelakaan yang nomor 3. Di sini ada yang namanya jalur utama dan di sini ada yang namanya jalur yang tidak utama. Contoh pada saat kita di DC di sini, ini ada DC ya. Kita keluar dari DC ini dan di sini ada yang jalur yang utama. Nah, apa yang Pak Thomas lakukan? Mendahulukan jalur yang utama. Karena apa Pak Thomas? Untuk meminimalisir kecelakaan. Untuk meminimalisir kecelakaan yang pertama, yang kedua sesuai peraturan perundang-undangan lalu lintas. Jadi utamakan jalur yang utama terlebih dahulu. Setelah dinyatakan sudah aman, baru kita melanjutkan perjalanan. Sudah Pak Thomas ya. Lanjut contoh potensi kecelakaan yang nomor 4. Di sini ada muatan truk yang overload. Nah, kita wajib menghindari atau di belakang truk muatan overload tersebut Pak Thomas. Karena apa? Karena ketika truk muatan tersebut itu tidak kuat menanjak, nanti yang kita khawatirkan truk tersebut akan mundur dan mengenai unit yang kita bawa atau mengenai kita sebagai driver.
seperti itu Pak Thomas. Jadi poinnya itu kita wajib hindari untuk muatan tersebut, muatan truk yang overload tersebut Pak Thomas. Selanjutnya nomor 5 ini, contoh potensi kecelakaan nomor 5 ini, di sini anggap saja truk ya Pak Thomas yang kita bawa ya. Ini ada pengendara motor, ibu-ibu ini. Nah ibu-ibu ini kronologinya itu dari sebelah kiri mendahului kita. Tiba-tiba dia setelah mendahului dia langsung banyak setir ke kanan. Nah poinnya dari gambar ini, kita wajib waspadai area sekitar Pak Thomas. Termasuk kita cek spion kanan, cek spion kiri. Yang namanya pengendara motor kan itu kan secara rangka langsungnya itu seenaknya di sendiri ya. Nah seperti itu. Jangankan orang lain, kita sendiri aja bawa motor kan seperti itu. Siksa kan. Nah itulah. Jadi konteksnya itu di sini tuh yang sudah saya jelaskan itu kita mencegah yang namanya terlibat kecelakaan, bukan menyelesaikan ya. Kita lebih baik kita mencegah kecelakaan daripada kita menyelesaikan. Oke Pak Thomas. Dari contoh potensi kecelakaan ini kira-kira ada banyak. Oke. Terus lanjut 5 langkah dasar defensive briefing. Di sini ada yang namanya 1. Pahami dinamika kendaraan. Yang kedua, jaga jarak aman. Yang nomor 3, selalu awasi kondisi kita. Yang keempat, waspadai blind spot. Yang nomor 5, hindari distraksi dan paham marka. Yang pertama ini pahami dinamika kendaraan. Nah, di sini tolong dibaca Pak Thomas, nanti saya jelaskan satu persatu. Dibaca dulu.